Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKE Prok Jahu. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami dapat membaca, mengerti, dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hamba-Mu saat ini, sehingga hamba-Mu ini dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita bersama baca dan renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan yang ke-32 di bawah perikop Yesus dan Beelzebul. Demikian bunyinya. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam nas kita hari ini, kemesiasan Yesus diketahui oleh orang banyak ketika mereka menyaksikan akan perbuatan Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang pada saat itu kerasukan setan. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nampaknya orang-orang Farisi yang juga berada di situ berpendapat lain. Mereka mengatakan bahwa Yesus bukanlah Mesias atau anak Daud. Ia hanya menggunakan kuasa Beelzebul atau penghulu setan untuk mengusir setan.
Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar orang-orang Farisi ini tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias dan menganggap yaitu penyembuhan yang dilakukannya pada saat itu adalah karena kuasa Beelzebul? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya mereka tahu karena mereka memahami akan kitab suci. Tanda-tanda seorang Mesias sudah ada tertulis dan dinubuatkan dalam kitab suci. Yaitu salah satunya, begitu banyak sebenarnya. Salah satunya terdapat dalam kitab Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Yang demikian bunyinya. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Jadi saudara-saudara, melalui kesaksian kitab suci itu, orang dapat mengetahui tentang siapa itu Mesias atau tanda-tanda yang ada padanya. Orang awam sekalipun mengetahui, apalagi orang Farisi. Namun saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, karena iri dengki yang ada dalam hati mereka, mereka akhirnya mengabaikan hal itu. Mengatakan hal-hal yang jahat. Bahkan dalam nas kita hari ini Tuhan nampaknya menggolongkan mereka dalam sebuah dosa, yaitu menghujat Roh Kudus. Karena mereka menolak, nampaknya yaitu penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan karena ia benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, iri dengki adalah suatu penyakit hati manusia yang kronis dan berbahaya. Jadi saudara-saudara, ia masuk dalam hati kita, membuat perbandingan-perbandingan kita dengan orang lain karena merasa tersaingi. Jadi perbandingan-perbandingan yang tidak sehat sebenarnya. Merasa tersaingi dalam bidang kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, dalam percintaan, dalam apa saja yang membuat ia merasa cemburu dan intinya tidak bisa menerima kenyataan dan keberhasilan orang lain. Saudara, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain adalah sebuah kekeliruan sebenarnya. Itu merusak diri kita sendiri. Karena orang lain akan selalu memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Jadi itu adalah sangat-sangat tidak baik bagi kita. Saudara, karena iri dengki, seseorang bisa saja berbuat apa saja. Ia bisa saja gelap mata dan tidak segan-segan melakukan berbagai hal-hal yang mengherankan atau buruk. Baik itu dari fitnah, bahkan sampai membunuh. Dalam Alkitab, kita dapat menemukan beberapa contoh
yang semuanya berakhir buruk. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu karena iri dengki, Kain membunuh Habel. Gelap mata. Ia lupa itu adalah adiknya. Ia lupa itu adalah saudaranya. Karena iri dengki, Kain membunuh Habel. Kita mungkin juga ingat peristiwa Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Mereka lupa itu adalah saudaranya. Tapi karena iri dengki, mereka gelap mata. Mereka melakukan apa yang jahat. Demikian juga saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus. Seperti dalam nas kita hari ini. Karena iri dengki, ia juga mengalami hal yang sangat mengerikan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saudara dapat bayangkan betapa berbahayanya jika iri dengki itu ada pada Anda. Atau saat ini saudara sedang menghadapi itu. Ada iri dengki di dalam hati saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penyakit ini harus dijauhkan dari kita. Untuk melawannya, untuk menjauhkan dia dari diri kita, kita harus sungguh-sungguh dekat kepada Allah. Hidup di dalam doa, hidup senantiasa di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, dan hidup dalam persekutuan. Dengan semakin dekat kepada Tuhan, maka kita akan semakin meniru karakter Tuhan. Yaitu kasih, lemah lembut, panjang sabar, murah hati. Dan kita semakin meninggalkan, yaitu sifat kedagingan atau nafsu duniawi kita, yaitu salah satunya tadi, yaitu iri dengki. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, hidup bersyukur adalah hal terbaik juga untuk kita dapat melawan iri dengki. Karena bersyukur adalah bahwa tanda kita fokus kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini, apalagi terhadap orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkata-kata kepada kami melalui sabda kebenaran firman-Mu. Darah hidup dan kehidupan kami boleh seperti yang Engkau kehendaki melalui sabda kebenaran firman-Mu hari ini, yaitu hidup dijauhkan daripada iri dengki. Saat ini Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasih dan cintai. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati juga para pemimpinnya. Jikalau saat ini kami sedang menghadapi wabah COVID-19, Tuhan menolong kami, pemimpin-pemimpin kami. Bahkan mereka yang saat ini juga berjuang di garda terdepan, relawan, tenaga kesehatan, agar melalui mereka penyebaran COVID-19 ini dapat diputuskan. Bapa dalam Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan pelayanan ini. Yang hari ini mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan.
Dan jikalau saat ini mereka menghadapi beratnya pergumulan dalam hidup mereka, biarlah kiranya Tuhan melegakan mereka, mengangkat mereka dari setiap beban pergumulan yang mereka hadapi. Jikalau saat ini mereka sedang berputus asa, biarlah kepada mereka kembali lagi diberikan pengharapan. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan, selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Jikalau saat ini mereka dalam keadaan berduka, diberikanlah kepada mereka penghiburan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh penjuru dunia ini, yang Engkau pakai untuk mewartakan Injil Kerajaan Surga. Biarlah kiranya ya Tuhan, semakin luar biasa mewartakan akan Injil Kerajaan-Mu. Bahkan kami saat ini berdoa terlebih-lebih terkhusus untuk jemaat GKE Eklesia Puruk Cahu. Biarlah kiranya Tuhan memakainya semakin luar biasa. Sehingga melalui persekutuan atau gereja ini, nama Tuhan semakin dahsyat dipermuliakan. Berkati program-program penata layanan gereja, jemaat GKE Eklesia Puruk Cahu, agar sungguh semua program yang ada itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan ya Tuhan persekutuan kami ini, gereja ini Tuhan, dari perpecahan perselisihan. Tapi biarlah kiranya persekutuan atau gereja Eklesia Puruk Cahu ini boleh semakin solid, semakin luar biasa mewartakan akan Injil Kerajaan Surga, sehingga semakin luar biasa nama Tuhan dipermuliakan. Ini Tuhan doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama-sama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.